Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melayani dan dilayani. Melayani orang lain dengan sikap rendah hati serta penuh adab, itu adalah perbuatan yang paling mulia. Orang yang sudah terbuka mata batinnya selalu mencari kesempatan untuk melayani. Ia mengetahui bahwa pelayanan itu adalah bagian terpenting dari jalan spiritualnya untuk bertemu Tuhan. Manusia ini sebagai cermin Tuhan. Karena itu, ketika kita melayani orang lain, bagaikan melayani Tuhan. Itu caranya bila kita ingin benar-benar melayani Tuhan. Tuhan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat pada zaman Nabi Musa. Suatu ketika, salah seorang dari Bani Israel mendatangi Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, tolong sampaikan pada Tuhanmu, aku ingin mengundang Tuhanmu untuk makan malam." Musa menjawab bahwa Tuhan tidak makan atau tidak datang ke jamuan makan malam tersebut. Namun, ketika Musa mendaki Gunung Tursina, Tuhan berkata kepadanya, "Wahai Musa, mengapa tidak kau sampaikan undangan makan malam dari hambaku?" Musa berkata, "Tapi Tuhan, engkau kan tidak makan." Tuhan menjawab, "Rahasiakan apa yang kau ketahui antara dirimu dengan aku. Katakan pada orang-orang tersebut bahwa aku akan datang memenuhi undangan mereka." Kemudian Nabi Musa turun dari Gunung Tursina, mengumumkan bahwa Tuhan akan datang pada jamuan makan malam tersebut. Saat mendengar berita itu dari Nabi Musa, mereka sangat senang. Setiap orang mempersiapkan hidangan yang luar biasa untuk Tuhan. Ketika mereka semua sedang sibuk memasak, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua ke tempat mereka. Lelaki tua itu merasa sangat lapar dan meminta sedikit makanan untuk dimakan. Juru masak yang sedang sibuk itu berkata, "Tidak, kami sedang menunggu Tuhan. Makanan ini khusus untuk Tuhan, bukan untuk orang lain." Bahkan tidak hanya itu, lelaki tua itu dimarahi juga oleh juru masak tersebut. "Mengapa kamu tidak berguna bagi kami? Kamu tidak membantu kami. Sebenarnya kamu harus mengambil air dari sumur. Bawa kemari." Begitulah kemarahan sang juru masak itu. Lalu beberapa saat kemudian, waktu yang ditentukan pun telah tiba. Namun Tuhan yang mereka tunggu-tunggu dari tadi tidak datang. Nabi Musa pun sangat malu pada kaumnya yang hadir itu. Keesokan harinya Nabi Musa mendaki gunung lagi dan berkata, "Tuhan, apa yang engkau lakukan padaku? Aku berusaha meyakinkan setiap orang bahwa engkau wujud. Engkau berkata akan datang pada jamuan makan itu, tapi engkau sendiri tidak muncul. Engkau tidak muncul, Tuhan.
tidak seorang pun yang akan percayaku lagi nanti. Setelah mendengar keluhan Nabi Musa, Tuhan menjawab, "Musa, aku datang pada waktu itu. Kau sendiri melihat hamba-Ku yang lapar, yang datang waktu itu. Jika waktu itu kau menjamu hamba-Ku yang lapar itu, maka kau sedang menjamuku." Itulah jawaban dari Tuhan. Maka dalam sebuah diskusi Tuhan berfirman kepada kita, "Aku tidak bisa ditampung oleh seluruh alam semesta ini, tapi bisa ditampung di dalam hati hamba-Ku yang beriman. Karena itu, jadikanlah diri Anda sebagai pelayan terbaik. Ketika Anda melayani hamba Tuhan, itu berarti Anda sedang melayani Tuhan." Tentu saja, tidak semua dari kita yang pantas untuk disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi secara umum adalah bahwa ketika kita melayani ciptaan, maka kita sedang melayani Sang Pencipta. Tujuan yang tulus memberi makna terdalam pada pelayanan kita, termasuk memberi makan kepada seseorang, membantu kesulitannya, meringankan beban hidupnya, dan lain-lain. Yang terpenting adalah orang yang kita layani itu merasa senang dan bahagia dengan bantuan kita. Inilah hikmah yang paling dalam bila kita melayani seseorang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan hati. Secara syariat kita melayani hamba Tuhan, tapi secara hakikat kita sedang melayani Tuhan. Tuhan bertajalli lewat hamba-Nya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Musa dari penjelasan kita tadi. Maka dari itu, Tuhan sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Apalagi dengan kebaikan itu bisa membuat orang lain senang dan bahagia. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apakah kita sebagai PNS, pedagang, hakim, dokter, polisi, guru, dan lain-lain, mari kita semua selalu berusaha untuk memudahkan urusan orang lain dan menjadi pelayan-pelayan terbaik di permukaan bumi ini. Dengan demikian, rahmat Tuhan dengan mudah mengalir ke dalam diri kita. Hidup kita pun akan berkah dan bahagia, karena kita selalu membahagiakan orang lain lewat perbuatan baik kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.